Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tarawih ya? Nggak semangat kayaknya. Biar semangat kita kasih jargon aja. Ya. Biar jadi kalau saya nanti bilang Festi 2026, teman-teman jawabnya merangkai gagasan, menyalakan peradaban. Oke? Setuju? Nanti ada kayaknya juga merangkai gagasan. Merangkai gagasan gini. Merangkai gagasan, menyalakan peradaban. Oke ya? Paham? Festi 2026 merangkai gagasan, menyalakan peradaban. Oke, sip. Terus kalau saya bilang salam literasi, jawabnya salam istiqra. Oke, tangannya gini, tangannya gini. Tangannya gini. Salam literasi, salam istiqra, salam istiqra, salam literasi. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh PP Al-Islami Badani Kiai Khatibul Umam, yang saya muliakan wakil pengasuh Kiai Mahjuran Allah, yang saya muliakan para asatidz dan asatidzah PP Al-Islami yang turut hadir pada malam hari ini, yang saya muliakan Pimret Buletin Istiqra Lora Khairul Bariyah, seluruh jajaran kru Istiqra dan panitia Festi 1447 Hijriah 2026 Masehi, dan juga beberapa pula santriwan santriwati yang hadir pada malam hari ini. Hafizahumullah jami'an. Puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali pada malam hari ini di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar pada kita, telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, sebelum lanjut saya ingin baca pantun lagi. Ya. Kalau ada orang baca pantun, jawabnya gimana? Oke, pergi ke pasar membeli semangka. Tidak ada semangka, aku beli manggis. Selamat malam kepada peserta semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Nasruddin yang manis. Oke, pergi ke kebun menanam padi. Padi kita ada, gandum pun kutanam. Para hadirin semuanya, kita kembali lagi di Festi 2026. Festi 2026 merangkai gagasan, menyalakan peradaban. Festi 2026 merangkai gagasan, menyalakan peradaban. Salam istiqra, salam literasi. Mantap. Oke. Baiklah. Untuk lebih menyingkat waktu, marilah kita bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan dengan umul kitab suratul Fatihah bersama. Acara yang kedua adalah kalam ilahi. Acara yang ketiga pemutaran lagu Indonesia Raya. Acara keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima pembagian hadiah. Acara yang keenam penayangan karya dan ucapan selamat. Acara yang ketujuh taujihat wal irsyadat, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Untuk melebihi menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan umul kitab surat Al-Fatihah
dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berserta dengan ridha Allah dan barakahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa abuna wassalafuna salihun. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Dengan pembacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah tadi, maka acara kita pada malam hari ini sudah resmi terbuka. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi, yang mana pada malam hari ini akan dibacakan langsung oleh seorang wonderkid, seorang anak ajaib kita yang telah menang MHQ di mana-mana, baik provinsi atau nasional. Marilah kita sambut bersama Muhammad Hudari. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Istiqra. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berkenan berdiri sejenak. Operator, silakan. Indonesia.
Ayo semua kita bersama bangun dunia penuh makna. Dengan membaca kita belajar menggapai kesuksesan. Ayo semua kita bersama menuju masa depan. Dengan menulis kita berkarya membangun peradaban. Mari semua satukan jiwa raga untuk membaca, menulis dan berkarya demi kesejahteraan di masa depan untuk negeri tercinta. Mari semua satukan jiwa raga untuk membaca, menulis dan berkarya demi kesejahteraan di masa depan untuk negeri tercinta. Ayo semua kita bersama bangun dunia penuh makna. Dengan membaca kita belajar menggapai kesuksesan. Ayo semua kita bersama menuju masa depan. Dengan menulis kita berkarya membangun peradaban. Mari semua satukan jiwa raga untuk membaca, menulis dan berkarya demi kesejahteraan di masa depan untuk negeri tercinta. Mari semua satukan jiwa raga untuk membaca, menulis dan berkarya demi kesejahteraan di masa depan untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Kami persilakan untuk duduk. Selanjutnya kita ke acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama mengatasnamai Ketua Panitia Festi 2026 kepada Akhina Fillah Ibnu Salah. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani Baliangin Sambu Makmur Banjar yang kami muliakan Kiai Haji Khatibul Umam dan seluruh keluarga besarnya, dan juga para asatid, asatidah, tamu undangan yang kami muliakan, dan juga teman-teman peserta dan seluruh guru Istiqra, hafidhukumullahu jami'an. Alhamdulillah, sejak bulan Sya'ban sudah terlaksana rangkaian Festival Literasi Istiqra, mulai dari beragam lomba, challenge dan webinar, dan pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara puncak malam Festival Literasi Istiqra. Pertama-tama
berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman simpatisan panitia, terutama para donatur Festival Literasi Istiqra. Tanpa mereka semua mungkin rangkaian acara ini tidak akan terlaksana. Saya ingin melaporkan kepada teman-teman bahwa pada Festival Literasi Istiqra tahun 2026 ini ada 25 peserta lebih, dan alhamdulillah itu bukan cuma dari Al-Ihsani tapi juga meliputi Jawa. Jadi dari Jawa itu sekitar ada 2 orang. Lomba kali ini ada 3 melalui review buku, menulis catatan, dan video. 3 rangkaian lomba ini bukan tanpa alasan kita adakan. Semuanya ada maknanya, semuanya ada latar belakangnya. Mulai dari menulis, yang mana menulis itu merupakan hal yang paling penting untuk kita lakukan sekarang. Review buku terutamanya, dan juga lomba video. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan kontribusi dan juga telah meluangkan waktu, tenaga yang telah untuk mengadakan Festival Literasi Istiqra ini. Kedepannya Festival Literasi Istiqra ini mungkin ingin lebih ramai dan juga lebih banyak teman-teman yang ikut. Mungkin PR untuk panitia kali ini nanti di berbagai pemenang lomba itu akan ada uang mungkin tidak banyak, tapi akan kami jadikan PR biar Festival Literasi Istiqra tahun 2027 lebih menarik. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada akhina fillah Ibnu Salah. Selanjutnya sambutan dari pimpinan redaksi Buletin Istiqra, Lora Khairul Bariyah. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani Badamin, Ayahanda Kiai Khatibul Umam Abdul Wajid, seluruh guru sepuh yang hadir, seluruh umat pesantren, para asatid wal ustadzat, seluruh teman-teman guru Buletin Istiqra, baik guru direksi ataupun redaksi yang saya banggakan, teman-teman peserta sayembara literasi, kemudian teman-teman simpatisan Buletin Istiqra, seluruhnya hafidzakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di momentum yang sama sebagaimana tahun kemarin, di momentum Festi 2026 dalam rangka penutupan Festival Literasi Istiqra yang kedua. Semoga seluruh rangkaian yang telah kita lalui bersama, dari sayembara literasi yang kami buka pendaftaran sejak Sya'ban bulan kemarin, sampai kemarin ada kegiatan webinar juga, webinar selama 4 malam, webinar
Alhamdulillah di momentum Festi kali ini kami ngadain webinar dengan 2 narasumber kondang. Kalau tahun kemarin kita narasumbernya fokus di internal kami, fokus ke teman-teman kru sendiri. Karena memang kalau tahun kemarin pas awal-awal kami ngadain webinar, kami niat ngasih edukasi ke teman-teman, ke peserta webinar, sekaligus kami niat untuk juga belajar public speaking, belajar menyampaikan materi dengan benar. Maka memang saya sebagai pimpinan kemarin memfokuskan biar narasumbernya fokus ke teman-teman internal sendiri, teman-teman kru sendiri. Tapi kalau di Festi sekarang kita ngundang 2 narasumber yang dari luar. Ada Al-Ustaz Nur Soleh, beliau guru kami, keilmuan beliau patut diacungi jempol dan memang beliau ahli fikih dan usul fikih, produktif. Meskipun latar belakang beliau bukan mahasiswa, tapi produktivitas beliau dalam berkarya, buat karya buku, terjemahan, kemudian bahkan karya kitab syair luar biasa banyak, dan kontribusi beliau dalam masalah keilmuan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk bergabung dengan kami di webinar kemarin dengan tema tentang fikih kewanitaan. Banyak teman-teman putri yang ikutan. Kemudian ada yang dari narasumber Mbak Siti Fatimah, beliau CRO klinik nulis. Klinik nulis ini kalau tidak salah semacam organisasi juga, tapi pegiat literasi juga sebagaimana Buletin Istiqra. Tapi klinik nulis ini mempunyai perusahaan percetakan, jadi sebenarnya sama dengan Istiqra, pegiat literasi, cuman bedanya kalau Buletin Istiqra belum tidak aktif di media cetak, tapi fokus di edukasi literasinya. Kalau klinik nulis sekaligus mempunyai media pribadi yang itu menjadi perputaran ekonomi bagi klinik nulis. Jadi kalau Istiqra kan ketika butuh kas harus menjalani proposal ketika ada kegiatan, tapi kalau klinik nulis sudah mandiri dengan ekonominya. Alhamdulillah Mbak Siti Fatimah ini juga berkenan bergabung dengan kita, bahkan beliau antusias gabung di grup-grup kami, ngasih edukasi pencerahan ke teman-teman peserta grup. Semoga semua rangkaian yang sudah kita lalui bersama menjadi keberkahan bagi kita semua, menjadi wawasan dan pengalaman yang mungkin menurut teman-teman itu bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas SDM kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa adanya Buletin Istiqra adalah sebagai wadah untuk menyuplai keilmuan yang sifatnya formal atau ilmu-ilmu yang mungkin di Alizani tidak ada. Kita Buletin Istiqra pengennya bahwa kalau kita berbicara keilmuan, ilmu banyak, dan untuk menjalani kehidupan kita butuh ilmu. Kalau suplai ilmu di Alisani kita fokus keilmuan keislaman, bagaimana mendidik para santri, mendidik generasi muda yang religius, paham tentang agama, alim tentang baca kitab, bisa baca Al-Quran dengan baik, dan bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah. Kami Buletin Istiqra menyiapkan keilmuan di luar itu. Selain ilmu-ilmu itu banyak, termasuk bagaimana teman-teman bisa mandiri, karena realitanya ketika kita pulang dari pondok pesantren, tentu yang perlu kita ketahui bukan cuman masalah ubudiyah saja, masalah
keagamaan saja tentu. Tapi Assalamualaikum justru warahmatullahi taala tentang wabarakatuh. kemandirian Saya ekonomi, Muhammad Taufik. tentang bagaimana cara berinteraksi sosial dengan orang dengan baik, itu patut kita pelajari dan perlu juga kita pelajari. Yang menarik dari ini semua, kemarin sempat ada video beredar, ada dua pemuda mantan pernah nyantri di suatu pondok pesantren. Mereka mengkritisi habis. Saya sempat agak tersinggung ketika mereka mengkritisi para santri. Banyak para santri ketika pulang dari pondok pesantren, mereka Assalamualaikum warahmatullahi. terjun di masyarakat, peluang mereka untuk terjun di dunia industri, terjun di dunia bisnis itu sangat minim. Bahkan menurut mereka jangan minim, skill aja para santri tidak punya. Toh pun ada industri, ada perusahaan menawarkan, kamu saya rekrut sebagai karyawan saya misalnya. Mereka meskipun mau, tapi mereka tidak punya modal, mereka tidak mempunyai skill untuk terjun di sana. Sehingga menurut mereka berdua, para santri seringkali mindsetnya seringkali terlalu religius, terlalu anti dengan perubahan, terlalu anti dengan perkembangan zaman, tidak mau nimbrung di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dunia Saya yang Muhammad seolah-olah Taufik, semua Presiden BEM Matahari perkembangan Santri zaman, perubahan zaman itu 2025 adalah suatu yang mengucapkan buruk. selamat dan sukses atas Para santri tidak boleh ke sana, seolah-olah santri mempunyai mindset seperti itu. Semoga kegiatan ini menjadi Setelah saya momentum yang baik menyimak video itu, saya tertarik untuk mengkritisi bahwa memang ada benarnya bahwa para santri seringkali karena memang fokus di pesantren-pesantren kita di Nusantara itu mendidik karakter religius para santri, pada akhirnya mindset para santri untuk berkembang dan mau tumbuh bersaing di dunia luar itu memang kurang. Itu patut kita sadari dan kita maklumi bersama. Tapi menurut saya pribadi, sebenarnya santri tidak bisa dikambing hitamkan dalam problem yang terjadi. Yang patut dikambing hitamkan bukan santri. Pada akhirnya kita harus merenungkan ini semua dan mengevaluasi, dan titik kesimpulan saya bahwa santri yang mindsetnya seperti itu sebenarnya mudah saja dirubah, yaitu dengan cara ada yang menggerakkan untuk merubah mindset para santri. Jadi ketika misalkan santri tidak mempunyai skill ketika pulang, menurut kami yang problemnya bukan di santrinya, tapi ketika santri belajar berproses di pesantren, suplai ilmu-ilmu skill ketika pulang itu ada nggak di pesantren? Akan itu yang menjadi problem. Kami di Buletin Istiqra ingin membantu pesantren bisa menyuplai keilmuan-keilmuan yang mungkin tidak ada di pesantren, dan kami yang memberikan edukasi seperti itu. Dan berbicara tentang hal-hal berbau formal dan keilmuan-keilmuan yang sifatnya bukan keilmuan keagamaan, atau bisa saya permudah, kalau Alisani fokus ke keilmuan-keilmuan yang sifatnya ukhrawi, kami fokus ke keilmuan duniawi. Nah, problemnya saat ini seringkali memang menurut pandangan kami banyak pesantren, banyak masyarakat kita yang seringkali menurut pandangan kami alergi dengan perkembangan, alergi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, Buletin Istiqra atau kami pribadi merasa sebenarnya hal-hal ilmu-ilmu duniawi dengan ilmu-ilmu ukhrawi, keagamaan itu sebenarnya harus berseiringan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup di dunia kan perlu juga, ketika kita menyelami dunia tentu kita harus bermuamalah, harus berbisnis, harus ada tuntutan
sosial, ada tuntutan pekerjaan yang perlu kita ada di sana. Kalau masalah keagamaan kan kalau saya permodah, kita belajar di pesantren tentang ilmu agama. Ini kan ajar carana long molong, ajar carana agabe amal sih banyak. Nanti hasilnya ya akhirat kan seperti itu. Berem carana long molong amal si bagus, berem carana long molong amal si gena si sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan agama si bener, maka mereka fokusnya di ilmu keagamaan. Nah, ketika misalkan kita pulang ke masyarakat, terjun di dunia luar, tentu yang dituntut bukan cuma ke ilmu keagamaan, tapi ilmu bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi, bisa berbisnis, bisa bersosial, bisa memanfaatkan dunia digital dengan baik. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman membaca tren ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, tentu ini yang seringkali menjadi keresahan publik bahwa di pemerintahan Bapak Prabowo sejak awal beliau mendeklarasikan diri sebagai pemerintah yang sangat mengedepankan efisiensi dalam anggaran. Itu sejak awal dilantik memang digembar-gemborkan gagasan tentang efisiensi anggaran. Jadi oleh Pak Prabowo dan kabinetnya, anggaran di daerah, anggaran di pemerintahan, di DPR, di daerah, kemudian di daerah-daerah kabupaten atau kabupaten, kota dan kecamatan, itu semua serba diefisiensi, semua serba dikurangi. Yang menurut Pak Prabowo ini adalah kegiatan pemerintah yang kurang produktif. Nah, ini sama Prabowo dikurangi. Oh, kayak ini kegiatan ini kurangi saja misalkan. Termasuk menurut pandangan saya, mungkin Pak Prabowo lebih memilih memberikan makan gratis daripada pendidikan gratis. Itu ya termasuk mungkin pandangan Pak Prabowo, pendidikan gratis ini kurang lebih penting daripada sekedar makan siang gratis. Andaikan Pak Prabowo lebih memprioritaskan pendidikan gratis, tentu teman-teman santri alisani tidak perlu membayar SPP. Tapi faktanya SPP tetap ditanggung, SPP tetap harus membayar, dan teman-teman dikasih makan dengan anggaran yang luar biasa besar. Bahkan setiap hari, hitungannya setiap hari anggaran di Indonesia, di seluruh lembaga pendidikan, anggaran untuk MBG itu 1 triliun lebih. Itu kalau kemudian dibuat anggaran untuk pendidikan, justru misalkan di Alisani, nyampe ke Alisani dapat pendidikan gratis, dan kemudian bisa menyejahterakan para guru. Dengan cara itu insya Allah akan lebih manfaat dan lebih produktif. Makanya gara-gara tren ekonomi, tren efisiensi ini, gara-gara gagasan efisiensi ini, banyak industri-industri, ini poinnya, banyak industri-industri di Indonesia tutup gudang, tutup toko, bahkan ada yang mem-PHK karyawannya, PHK massal, PHK besar-besaran, dipecat. Nah, ketika dipecat, pada akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pendapatannya. Banyak masyarakat Indonesia yang untuk sekedar makan saja kesulitan, untuk ngasih suplai gizi pada anaknya kesulitan. Dari itu semua, menurut saya penting kita memanfaatkan digital. Jadi toh pun pemerintah kita banyak anggaran-anggaran, program-program yang sifatnya kurang pro dengan rakyat, tapi ketika kita misalkan di desa Beliangin, teman-teman anak mudanya bisa memanfaatkan dunia digital dengan baik, maka tentu itu akan sangat bermanfaat. Betapa banyak
berjuta orang sudah menerima manfaat dari adanya marketplace Shopee, kemudian TikTok Shop, kemudian Tokopedia. Berjuta orang sudah bisa mengambil manfaat dari adanya dunia digital ini. Jadi menurut kami tentang ilmu-ilmu semacam ini perlu juga dikuasai oleh teman-teman Alisani, bahwa itu semua perlu belajar, perlu pengalaman. Ayo kita berproses, kita berkembang, dan perlu kita terbuka dengan semua keilmuan selain keilmuan keislaman. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada pengasuh, pengurus pesantren, para umana yang telah memberikan kesempatan kepada kami Buletin Istiqra selama ini untuk terus berkembang, untuk berkarya di Alisani, memberikan edukasi pada santri. Alhamdulillah selama ini pengasuh, para pengurus tidak pernah sedikit pun melarang kami, membatasi kami, dan menegur kami dalam hal apapun. Kami leluasa, kami merdeka dalam berkarya. Terima kasih buat izinnya, kemudian supportnya, dan mohon maaf apabila dari kami Buletin Istiqra ada kesalahan baik tutur kata atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin melangkahi kegiatan-kegiatan di Alisani. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan-arahan politisnya. Ya, insya Allah ini Pak Pemimpin kita ini memang sukanya bahas-bahas politik. Ya, cita-cita ingin jadi politikus. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim 2030 Pak Pemret jadi gubernur. Oke. Sedikit laporan ya buat teman-teman bahwa kemarin anggota grup Festi ya, targetnya itu dari Pak Pemret itu 150 anggota targetnya, dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 170 anggota lebih. Tepuk tangan dong semuanya. Dan juga webinar kita, karena kita berhasil mengundang 2 narasumber dari luar ya, dari Klinik Nulis sama dari Al Ihsan satu ya, Ustadz Nurul Soleh. Alhamdulillah webinar kita pesertanya semakin banyak. Kemarin, kalau tahun kemarin kan lumayan banyak juga, tapi itu gak merata. Kalau pas siapa? Pak Pemret sama Laura Sauki yang isi itu banyak, 40 atau 50 orang. Tapi kalau yang lain, pas webinarnya yang lain 10, 15, 20 gitu. Tapi alhamdulillah kalau yang tahun sekarang itu banyak dan semuanya rata-rata 40 lebih peserta. Tepuk tangan lagi gitu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada di grup Festi, jangan keluar terlebih dahulu karena nanti sertifikat webinarnya dibagikan di grup, oke? Selanjutnya kita ke acara yang sudah kita nanti bersama, yaitu pembagian hadiah kepada yang bertugas. Akhina fillah, Anas Fadlillah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Panitia Lomba Festival Literasi Istiqra 1447 Hijriah 2026 Masehi nomor 01 / Panitia Lomba Festi / Romawi 3 / 2026 tentang penetapan juara lomba Festival Literasi Istiqra, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menetapkan bahwa nama-nama yang ada pada lampiran surat keputusan
keputusan ini adalah dinyatakan sebagai juara lomba Festival Literasi Istiqra 1447 Hijriah 2026 Masehi. 2. Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud di dalam diktum ke-1 diberikan piagam penghargaan dan hadiah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Beliangin pada tanggal 15 Maret 2026. Panitia Festi 1447 Hijriah 2026 Masehi, Ketua Ibnu Solah ditandatangani, Sekretaris Ahmad Gani ditandatangani, Koordinator Lomba Muhammad Nashiruddin ditandatangani, mengetahui Pimret Buletin Istiqra Para Khairul Bariyah ditandatangani. Pada nama-nama yang kami sebutkan diharapkan untuk maju ke depan. Romawi pertama, lomba menulis catatan pendek. Juara 2 jatuh kepada Muzayyana alamat Baliani. Juara 3 diraih oleh Mahtubah alamat Pasar Baru. Juara 1 jatuh kepada Asriyati Fatimah Zahra alamat Baliani. Romawi 2 lomba review buku. Juara 1 diraih oleh Muzayyana alamat Baliani. Juara 2 diraih oleh Siti Fatimah alamat Jember. Juara 3 jatuh kepada Nur Azizah alamat Baliani. Romawi 3 lomba Ramadan Quiz Challenge. Kategori pertama Best Quiz jatuh kepada Muhammad Arsyad alamat Mangkau. Kategori 2 lomba Best Reflection jatuh kepada Ustadz Murtadi alamat Pasar Baru. Kategori ketiga Best Design jatuh kepada Muhammad Zaini alamat Pasar Baru. Dan Romawi terakhir, Romawi keempat lomba video pendek. Apresiasi diberikan kepada Lutfi Ansori alamat Galiani. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan tadi diharapkan untuk menuju ke depan untuk mengambil hadiah. Terima kasih banyak kepada panitia. Oke, selanjutnya kita ke acara yang ke-6 adalah penayangan karya dan ucapan selamat. Kepada operator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani Fauzan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqra tahun 2026. Semoga dengan adanya kegiatan semacam ini menjadi pengingat bagi kita bahwa literasi adalah nadi yang senantiasa harus dijaga denyutnya. Karena pikiran-pikiran kritis dan yang enggan untuk menerima kebodohan adalah pikiran yang bermula dari menyadari betapa pentingnya untuk berliterasi. Dengan adanya literasi, kita juga selalu berharap untuk berani dalam menyampaikan ide-ide brilian dan tidak pernah takut untuk dibungkam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqra 2026.
Semoga kegiatan yang baik ini menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat literasi, memperkuat nilai-nilai keilmuan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi pengetahuan. Saya berharap Buletin Istiqro dapat memberikan manfaat yang luas, serta menjadi wadah yang mempererat kebersamaan dan kolaborasi dalam menyebarkan kebaikan melalui tulisan dan juga pemikiran yang membangun. Semoga Buletin Istiqro terus berkembang dari tahun ke tahun dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priti Rosalina mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqro 2026. Semoga kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan semangat literasi, kreativitas, dan budaya menulis di kalangan generasi muda. Festival ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan atau pertemuan, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi gagasan, menyalurkan bakat, serta melahirkan karya-karya yang inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi-generasi yang gemar membaca, kritis dalam berpikir, serta mampu menyampaikan ide dan gagasan melalui tulisan-tulisan yang bermakna. Semoga seluruh rangkaian acara Festival Buletin Istiqro 2026 berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Listayono selaku pendiri Student Lawyers Club Community sekaligus pegiat literasi santri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya festival literasi yang diadakan oleh Buletin Istiqro pada tahun 2026 ini. Tentu festival tersebut bukan hanya sebatas ajang perlombaan saja, akan tetapi bagaimana kemudian hari ke depannya festival tersebut memberikan implikasi kepada kita, bagaimana kita bisa menciptakan budaya literasi yang baik, bagaimana kita bisa menjadi pembaca sekaligus penulis yang bijak. Selanjutnya, semoga rentetan acara baik dari awal sampai di akhir ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mungkin ini saja yang barangkali bisa kami sampaikan. Salam literasi, salam seni dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ubaidillah Al-Harari. Aku orang biasa yang alhamdulillah kemarin jadi juara 1 lomba esai di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Aku mau ngucapin selamat dan sukses atas terrealisasinya Festival Literasi Buletin Istiqro 2026. Aku punya kata-kata. Ini diambil dari dawuhnya Ustadz Ahsan dengan sedikit tahwil. Dengerin nih. Kosongnya perut memberitahu kita sedang lapar. Tapi kosongnya otak tidak ngasih tahu bahwa kita sedang tolol. Jadi aku yakin kegiatan ini menjadi semacam jawaban atas kata-kata di atas, memberikan suntikan nutrisi bagi kepala-kepala generasi sekarang biar enggak melompong, terus memberikan semangat literasi, dan tentu saja bernilai ibadah di bulan yang suci ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imdad Robani ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqro 2026. Semoga kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan semangat literasi, kreativitas, dan budaya menulis di kalangan generasi muda. Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi yang gemar membaca, kritis dalam berpikir, serta mampu menyampaikan ide dan gagasan melalui tulisan yang bermakna. Semoga seluruh rangkaian acara Festival Buletin Istiqro 2026 berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Ini dari kami, sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsul Fikri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqro 2026. Kegiatan ini menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan
meningkatkan minat literasi di kalangan generasi muda. Festival ini bukan hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi tempat menuangkan gagasan, menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan yang inspiratif dan memiliki manfaat kepada masyarakat. Kami harap dengan dengan terselenggaranya acara ini akan menumbuhkan, akan memunculkan generasi-generasi yang gemar membaca, yang kritis dalam berpikir, dan generasi yang mampu menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan yang bermanfaat. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar dan bermanfaat kepada semua yang terlibat, lebih-lebih bermanfaat kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Robert Pastor Soma, Presiden BEM Muhammad Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo tahun 2025, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Buletin Istiqro tahun 2026. Semoga kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan semangat literasi, kreativitas, dan budaya menulis di kalangan generasi muda. Festival ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan atau pertemuan, tapi juga menjadi ruang untuk berbagi gagasan, menyalurkan bakat, serta melahirkan karya-karya inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi yang gemar membaca, kritis dalam berpikir, serta mampu menyampaikan ide dan gagasan melalui tulisan yang bermakna. Semoga seluruh rangkaian acara Festival Buletin Istiqro tahun 2026 berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih kepada operator. Festi 2026. Salam literasi. Salam Istiqro. Oke, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti adalah taujihat wal irsyadat, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhajir Ilallah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wa khusu bidzikri pengasuh Pondok Pesantren Al-Insani, Mukarram Kiai Khatibul Umam, dan yang kami hormati dan kami muliakan para asatid maupun asatidah yang berkesempatan hadir saat ini, para adik-adik santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang saya cintai, adik-adik santri mungkin dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Cirenguan pada seliburan kia saya setajana tina mulyaki, para adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Ihsani, mungkin beda juga alumni yang menyempatkan hadir saat mungkin. Alhamdulillah ada tunas-tunas muda yang inspiratif sekali untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Pondok Pesantren Al-Ihsani. Pertama, bahwa saya pribadi mungkin mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsani sangat bangga sekali bahwa Al-Ihsani telah memiliki banyak
kader untuk meneruskan khidmat perjuangan khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan. Walaupun tadi oleh Pimret Istiqro dikatakan mungkin fokus di persoalan dunia saja, tapi bagi saya pribadi enggak, itu justru ukhrawi juga, karena bagaimanapun proses di dunia ini merupakan bagian dari wasilah bagaimana menuju akhirat. Jadi maknanya walaupun seakan-akan pendidikan tak salah gitu, karena dipandang sebagai bidang pendidikan formal, ya tidak berarti kemudian hanya berurusan dengan persoalan duniawi saja, tapi justru itu menjadi wasilah bagaimana kita juga bisa selamat berdasarkan literasi, selamat di dunia maupun di akhirat. Merangkai gagasan menyalakan peradaban, saya pernah menemukan suatu kutipan bahwa memang literasi sendiri merupakan nafas peradaban. Maka nafas ini memang perlu selalu dihembuskan, perlu selalu dinyalakan, dan alhamdulillah Al-Insani sudah memiliki kader-kader bagaimana menumbuhkan itu, khususnya di Pondok Pesantren Al-Insani maupun bagi madrasah maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tentu ini merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa dan sangat memiliki tempat untuk bagaimana ikut berjuang, berkhidmat dan diaplikasikan di Pondok Pesantren Al-Insani. Saya sebenarnya tidak tahu bahwa pada malam ini memiliki tugas. Karena kesempatan pecet ki burung dan baik kau ini di Ustadz Muzammil. Jadi ini kan menyampaikan Nika kenapa ring alasan bahwa gula tak memiliki materi untuk bisa disampaikan. Tapi bahwa berbicara tentang literasi, bahwa ini adalah bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan, maka saya mengutip misalnya perkataan Syekh Fatih Hijazi kalau tidak salah. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak ramah bagi orang yang malas berproses. Ilmu itu tidak ramah bagi orang yang malas untuk berproses. Mungkin bagi kawan-kawan adik-adik santri khususnya yang menggagas perjalanan Buletin Istiqro, bagi mereka adalah proses bagaimana menyempurnakan proses belajarnya. Tentu pertaruhannya adalah seberapa kuat keinginannya untuk terus berjuang di bidang ilmu pengetahuan ini, sehingga kemudian itu perlu diuji dengan masa. Maka saya mengingatkan sesuai dengan nasihatnya, konon pernyataan ini muncul dari Syekh Abdul Qadir Jailani, entah saya lacak tak temu, mungkin di Ustadz Maimun deki lacak kaki. Konon Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan pernyataan begini, bahwa bagi orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan, itu membutuhkan usianya Nabi Nuh, ya. Karena kita tahu bahwa Nabi Nuh itu usianya sangat panjang sekali, 1000 tahun. Berarti maksudnya belajar tak bisa, ilmu pengetahuan tak bisa diperoleh secara instan. Perlu masa yang panjang bagaimana sampeyan adik-adik santri bisa memiliki ilmu yang bisa sampeyan gunakan, sampeyan amalkan, sehingga menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, katanya bagi orang yang mencari ilmu itu membutuhkan hartanya korunnya. Kita tahu bahwa korun itu di dalam Al-Quran disebutkan sangat kaya sekali. Berarti akan belajar perlu modal.
Belajar itu perlu modal. Dan yang ketiga, bahwa pendidik, orang yang sedang belajar, orang yang sedang belajar itu membutuhkan kesabaran Nabi Ayub. Bahwa Nabi Ayub itu dalam sejarah disebutkan memiliki ujian yang sangat besar sekali, tapi akhirnya beliau bisa bersabar dan diloloskan dari segala ujian tersebut gitu. Maka bagi adik-adik santri juga tentu tiga hal ini menjadi pokok modal dari panjenengan bagaimana berproses belajar. Bahwa belajar tidak bisa dilaksanakan secara instan, ilmu pengetahuan tak mudah diperoleh secara instan, walaupun dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini banyak sekali disiplin ilmu yang menawarkan berbagai macam metode percepatan. Namun metode percepatan itu hanya sebuah ilmu, sebuah pengetahuan. Maka sama dengan ungkapan salah satu tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa membaca itu baik. Membaca buku, sampean mengoleksi bacaan, banyak buku. Namun dari hasil bacaannya tidak sampean gunakan berpikirnya. Lekoro kuncen macam melolo, tak direnungkan, tak dipelajari, lekoro kuncen EBC melolo. Maka yaitu menjadi kerugian yang sangat besar. Ketika kalau mungkin macam melolo, ya sama dengan orang yang belajar, walaupun dengan metode percepatan akhirnya dia mengetahui nahwu misalnya, dengan belajar metode-metode nahwu yang cepat gitu. Namun ya nahwunya hanya sekedar dipelajari, tidak diaplikasikan, maka ya dia hanya mengendap sebagai ilmu pengetahuan saja. Maka dari ini tentu kemudian diuji dengan masa yang lama, itu adalah keniscayaan bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Jadi sampean sudah mulai belajar menulis, maka ketekunannya yang akan diuji. Dengan mudahnya alat-alat yang bisa sampean gunakan saat ini, perkembangan teknologi saat ini, akses untuk belajar memang lebih mudah. Tapi di genggaman sampean juga tidak hanya disediakan bagaimana sampean bisa belajar, tapi juga disediakan bagaimana sampean bermain. Jangan sampai kemudian Free Fire-nya, Mobile Legends-nya itu justru lebih mendominasi daripada sampean menulis dan membaca. Itu maksudnya. Kemudian kalaupun perlu sabar, ya tentu itu juga merupakan keniscayaan bahwa semenarik apapun dunia pendidikan yang disajikan, maka kita sebagai pelajar itu pasti diuji dengan kebosanan. Maka ya tentu bersabar adalah merupakan satu-satunya cara bagi kita untuk tetap bertahan, bagaimana terus berproses walaupun didera dengan berbagai macam ujian, bermacam gangguan eksternal maupun internalnya. Jadi tentu Kak Dinto cek bagus ya, sangat mengapresiasi sekali Dek Kanca khususnya yang dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, bahwa panjenengan sebagai kader sudah memiliki sumbangsih yang cukup besar untuk kemajuan pendidikan di daerahnya sampean. Tentu Kak Dinto perlu dipertahankan dan dilanjutkan, walaupun tim grade-nya sebentar lagi Anika ampun boyong, tapi mudah-mudahan tak boyong dan buletina. Tipakun dilanjutkan di generasi-generasi sebeda Ibu Dina. Selanjutnya Katia Sobung boleh mungkin sengaja untuk bisaos menabi beda korang atau beda selebri beda selopot ala kaum yang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Muhajirin Allah kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya kita menuju penghujung acara. Namun sebelum itu
Kami ingin menyampaikan beberapa statement sebelum acara ini ditutup. Teman-teman semua, saat kita kecil kita sering punya mimpi besar. Kita ingin jadi dokter, guru, astronot, ahli fikih dan semacamnya. Dan hari ini kemana cita-cita tersebut? Hilang tertabrak arus realita yang tak pernah semudah pikiran kanak-kanak. Tapi kalau kalian seorang pelajar agama, maka kalian tidak boleh menyerah sama sekali. Mengapa? Karena agamalah yang mengajarkan kita hal tersebut. Agama mengajarkan kita bahwa seorang pengembala bernama Muhammad telah membawa 313 temannya melawan 1000 pasukan Quraisy pada perang Badar. Agama juga telah mengajarkan kita bahwa dulu ada namanya Khalid bin Walid membawa 20.000 pasukan melawan 100.000 pasukan Romawi dan berhasil menang di perang Yarmouk. Agama juga mengajarkan kita bahwa dulu ada namanya Al-Fatih yang telah menaklukkan benteng Konstantinopel di umurnya yang masih 21 tahun. Jadi kalau kalian seorang pelajar agama, maka kalian tidak pernah boleh menyerah sebesar apapun tantangannya. Dan yang terakhir, banyak yang bilang bahwa Istiqra itu adalah agen perubahan. Banyak yang bilang bahwa kami ke Istiqra itu ingin membawa perubahan besar-besaran terhadap lisan. Saya tegaskan di sini bahwa kalian salah besar. Istiqra bukan agen perubahan. Agen perubahan bukan Ibnu Salah, bukan Pak Pimret, apalagi Pak Pimretnya udah mau nikah. Kami bukan agen perubahan. Siapa agen perubahannya? Agen perubahannya adalah kalian semua yang hadir pada malam hari ini. Kalian semua yang sadar akan kekurangan diri sendiri dan mau selalu berkembang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang ingin merubah diri mereka sendiri. Sekian dari kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Bastuki dimohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-qawli wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kepada beliau disampaikan banyak-banyak terima kasih.